Kembalinya Raja Serigala. Bab 31, terjebak di jalan pulang. Jamuan makan telah usai dan hari sudah larut malam. Chen Fan dan keluarganya kembali ke rumah sewa sambil tertawa. Di sudut gang yang remang-remang di lantai bawah, samar-samar terlihat cahaya batang besi yang bergesekan dengan tanah. Menarik. Chen Fan tersenyum. Sebagai Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, pertarungan yang tak terhitung jumlahnya telah membuat rasa bahayanya tajam hingga menjadi gila. Simo, ibu dan ayah, bawalah Xiao Xiao kembali tidur dulu. Aku akan naik setelah merokok. Chen Fan menemukan alasan. Xiao Wenchang yang mabuk merangkul bahu Chen Fan dan berkata, ayah sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan merokok satu bersamamu. Wah! Sang ibu mertua dengan marah menamparkan ayah mertuanya, beraninya kamu merokok. Banyak orang penting di pesta ulang tahun, tapi kamu tidak mencoba berhubungan dengan mereka dan terus minum. Sungguh orang yang tidak berguna. Xiao Wenchang terhuyung dan berkata, wanita. Pendapat wanita. Rabun jauh. Wah! Sebuah tamparan di wajah. Kamu berani memarahiku. Apakah kamu ingin mencari masalah? Lin Xiulan mencengkeram telinga Xiao Wenchang dan naik ke atas, ayo, kita bicara di atas. Chen Fan hanya bisa tersenyum pahit mendengar ini. Xia Simo juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia melirik rokok di tangan Chen Fan dan berkata, kurangi merokok, tidak baik untuk kesehatanmu. Chen Fan merasa hangat di hatinya. Baiklah, aku akan melakukannya. Xia Simo menggendong Xiao Xiao ke rumah sewa. Ledakan. Seluruh langit menjadi gelap, dan hanya rokok di tangan Chen Fan yang terbakar dengan cepat. Puntung rokok kecil itu memancarkan cahaya merah tua di lingkungan yang gelap gulita, yang sangat menyilaukan. Dengan suara dentang, puntung rokok itu terbang ke sudut gang dengan cahaya yang bersinar. Ah! Lalu, terdengar jeritan kesakitan dari gang itu. Itu seperti membunuh babi. Menyayat hati. Persetan dengan kalian, saudara-saudara. Berani-beraninya bajingan ini memukulku dengan puntung rokok, bunuh saja dia. Disertai suara gemuruh, terdengar kilatan pedang dan golok di sudut gang, dan batang-batang besi bergesekan dengan tanah, menyemburkan api ke seluruh langit. Dengan momentum yang hebat. Wah! Chen Fan melompat ke atas jeep hitam, tampak sangat agung. Lampu bersinar dan pakaian berkibar. Satu orang memiliki aura yang dapat mengejutkan seluruh kota. Siapa namamu? Seorang lelaki yang penuh bekas luka bertanya sambil terhuyung-huyung dengan tongkat besi di bahunya. Chen Fan. Mendengar nama Chen Fan, mata lelaki berbekas luka itu berbinar, apakah kamu pecundang yang memukul bibi Xiulan? Chen Fan langsung tahu bahwa orang itu pasti sepupu Wang Xiulan, jadi dia menjawab, sayalah yang memukul Wang Xiulan. Tapi aku bukan sampah. Diam. Lelaki berbekas luka itu mengayunkan tongkat besi di tangannya, sambil memancarkan percikan-percikan cahaya yang menyilaukan, kalau kukatakan kau sampah, berarti kau sampah. Di mana semua omong kosong ini? Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, apakah perlu bersikap begitu kejam? Kata Chen Fan bercanda. Brutal. Hehe. Scarface tersenyum dingin, kau telah memukuli sepupu kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku sangat tidak senang dan memintaku untuk menemuimu untuk meminta penjelasan. Aku pikir lelaki dengan bekas luka itu adalah sepupu Wang Xiulan, tapi tak disangka dia ternyata hanya adik laki-lakinya. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Chen Fan sambil tersenyum. Sangat mudah. Potong saja kaki dan tanganmu sendiri, lalu bayar bibi Xiulan kompensasi ratusan ribu dolar, kata Scarface dengan bangga. Cekak. Chen Fan mengerutkan kening. Kelompok orang ini sangat sombong. Yang dibicarakannya hanyalah pemotongan tangan dan kaki orang. Tentu saja, jika kalian bisa melayani kami dengan baik terlebih dahulu, kami bisa mengambil uangnya tanpa anggota tubuh kalian. Scarface menggosok tangannya dengan rakus, memberi isyarat kepada Chen Fan untuk memberi mereka sejumlah uang terlebih dahulu. Cek. Chen Fan mengerutkan kening lagi, dia tidak hanya sombong tetapi dia juga serakah. Wah! Melihat Chen Fan tidak menjawab, pria berbekas luka itu kembali menggunakan batang besi untuk menciptakan percikan api, ada apa? Ini tidak berhasil, itu tidak berhasil, apa yang akan kau lakukan? Baiklah. Chen Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh, biarkan aku melayani Anda dengan nyaman terlebih dahulu. Mendengar jawaban Chen Fan, lelaki berbekas luka itu langsung menjadi senang, tidak banyak, aku akan memberikan selusin atau 20 kepada saudara-saudara dulu. Ledakan. Tanpa menunggu lelaki berwajah bekas luka itu menyelesaikan perkataannya, tinju Chen Fan melesat ke arah rongga mata kiri lelaki berwajah bekas luka itu bagai bola meriam. Lelaki yang penuh bekas luka itu tertegun di tempat dan bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu merasa nyaman? Tanya Chen Fan sambil tersenyum. Bajingan, beraninya kau memukulku. Ledakan. Chen Fan kembali meninju rongga mata kanan pria yang penuh bekas luka itu. Pendarahannya tidak berhenti. Apakah kamu merasa nyaman? Aku akan membunuhmu bajingan. Ledakan. Sebelum lelaki yang penuh bekas luka itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan meninju dahinya lagi. Ledakan. Pria dengan bekas luka itu terlempar seperti bola dan menghantam jeep tersebut, sehingga terciptalah lubang yang besar. Bab 32 Elit. Para pria yang datang bersama pria berwajah bekas luka itu tercengang. Orang di depanku bertindak terlalu cepat. Dan sangat brutal.
Si Skarbroter yang arogan sama sekali tidak mampu melawan di hadapan laki-laki itu. Apa yang masih kau berdiri di sana? Pukul dia sampai mati. Teriak lelaki berbekas luka itu. Baru saat itulah mereka bereaksi. Wah, kau cari mati saja. Beraninya kau memukul Skarbroter. Saudaraku, balaskan dendammu pada Skarbroter. Patahkan tangan dan kaki si idiot ini. 7 atau 8 gangster melambaikan batang besi di tangan mereka, memancarkan hujan percikan laser di malam yang gelap. Suara mendesing. Chen Fan tiba-tiba menyerbu keluar dan menamparkan pria yang baru saja berteriak paling keras untuk membalas dendam pada Scarface. Kepala pria itu tiba-tiba terasa kaku, seperti habis ditabrak truk. Wah! Sebelum orang itu sempat berteriak, Chen Fan menendang betis orang lain dengan kaki kanannya. Patah. Betis pria seberat 200 pon itu patah seperti tebu. Begitu orang terakhir jatuh ke tanah, Chen Fan membalas dengan serangan jarak dekat dan menjatuhkan orang ketiga. Detik berikutnya, Chen Fan melayangkan hook kiri dan langsung menjatuhkan orang keempat. Pukulan hook kanan lainnya menjatuhkan orang kelima. Dalam sekejap mata, kelima orang itu jatuh ke tanah seperti anak domba kecil. Chen Fan melangkahi tubuh kelima orang itu dan menghadapi 3 orang yang tersisa di depannya. Ketiganya gemetar. Apa yang baru saja mereka lihat bukanlah perkelahian sama sekali, melainkan belitan ular piton. Setiap kali belitan, seseorang di pihak mereka terjatuh. Ayo, aku akan melayani kalian dengan baik. Chen Fan melangkah maju. Mereka bertiga menggertakkan gigi dan hendak berbicara. Serangkaian pukulan mendarat di perut bagian bawah, dada, dan wajah. Dentur. Mereka dipukuli sedemikian rupa sehingga orang tua mereka menolak untuk mengenali mereka. Dalam sekejap mata, kedelapan penjahat itu dijatuhkan ke tanah oleh Chen Fan sambil meratap, tanpa kekuatan bertarung apapun. Cepat, malah terlalu cepat sebenarnya. Sebagai Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, bahkan saat menghadapi pasukan khusus yang hebat, dia masih bisa mengalahkan 100 dari mereka sendirian. Dan para penjahat kecil ini semudah menghancurkan tahu dengan tangan kosong di depan Chen Fan. Lelaki penuh bekas luka yang tengah mengucek matanya ke tanah itu perlahan terbangun dan tercengang saat melihat pemandangan ini. Bukankah kamu menantu keluarga Zhou? Bagaimana mungkin kamu begitu berkuasa? Bukankah kamu pecundang? Kok kamu bisa begitu hebat? Kenapa kamu begitu jago bertarung? Kok bisa kamu begitu kuat? Chen Fan tidak menjawab 3 pertanyaan pria yang terluka itu, tetapi berjalan ke arahnya. Pria yang penuh bekas luka itu menggertakkan giginya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, mengeluarkan pisau, dan menikam Chen Fan di paha. Pop! Belati itu berhenti sebelum mencapai paha, bukan karena Scarface menunjukkan belas kasihan, tetapi karena Chen Fan memegang tangannya. Bergerak tetapi tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, wajah Chen Fan berubah dingin dan dia langsung mematahkan lengannya. Ah! Lelaki yang penuh bekas luka itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan berkeringat deras karena kesakitan. Jangan biarkan pertarungan berhenti. Chen Fan menendang pria yang terluka itu. Pria berbekas luka itu menjadi pucat karena ketakutan dan mundur. Saya orangnya Tuan Wang. Jika kamu berani memukul saya, Tuan Wang tidak akan memaafkanmu. Wang Shao yang disebutkan oleh pria berbekas luka itu adalah sepupu Wang Xiulan, Wang Jie. Setelah Wang Jie lulus dari kelas 3, ia mulai bekerja di jalanan. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun banyak hubungan dengan berpura-pura mematuhi perintah tetapi sebenarnya tidak mematuhinya dan bermain curang, dan ia telah menjadi cukup sukses. Di daerah ini, ketika nama Wang Shao disebutkan, semua orang tanpa sadar akan bergidik. Sekarang, sepupu Wang Shao, Wang Xiulan dipukuli, dan Wang Shao yang marah mengirim pria yang terluka itu untuk menyelesaikan masalah. Hanya, wah, ada 5 bekas tamparan yang terlihat jelas di wajah pria yang terluka itu. Dalam benaknya yang meledak, dia mendengar kata-kata Chen Fan dengan linglung, bukankah Tuan Muda Wang sangat hebat? Segera panggil dia dan minta dia bawa orang ke sini, bawa yang paling tajam. Jika tidak, itu tidak akan cukup. Bersambung.